warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sudah banyak saudara bersuka cita karena kebaikan Tuhan Yesus. Lambaikan tangan saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Saya mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan sore hari ini. Dari Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap benih iman yang ada di dalam diri kami Tuhan, boleh semakin berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dalam hidup kami nama Yesus semakin dipermuliakan. Dan hari ini kami rindu bersama-sama untuk memuliakan nama Yesus lebih dari apapun. Di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan iman percaya kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
suaramu sembah Dia. Kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Dengan iman kami percaya. Jehovah Rafa Yasnyaralanamu. Yesus, Yesus. Nyatakan di hadapan Tuhan iman percaya saudara. Nyatakan dengan pujian. Yesus, Yesus. Kami mengangkat suara kami. Kami mengangkat tangan kami. Tanda kami percaya Yesus sanggup. Haleluya, haleluya. Kedua tanganmu. Kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap. Aku berserah.
di surga. Yang percaya bersuka cita katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata para penabur menabur dengan duka cita akan menuai dengan sukacita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yes. Haleluya. Kita imani dan kita katakan saudara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Sorak-sorai kemuliaan buat hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Mari warga kerajaan kita nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti apa saudara? Menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Yeah.
saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Hey! Untuk selamanya Dia berkuasa, Telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hey! Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa namanya? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Hey! Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Amin. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay! Woo! Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara yang terkasih. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan Yesus menjanjikan kepada Petrus yang menggambarkan kita semua, I will give you the keys of the kingdom. Kunci-kunci kerajaan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Di luar daripada pengikut Kristus. Karena itu salah satu kunci untuk mengerti semua perumpamaan Tuhan Yesus. Dia selalu berbicara dengan perumpamaan. Supaya apa? Orang yang mendengar tidak bisa ngerti. Yang punya mata tidak bisa melihat kecuali yang disingkapkan oleh Tuhan dan mereka yang adalah murid-murid Kristus. Jadi kita melihat kuncinya Matius 13, Markus pasal 4, Lukas pasal 8. Ini sinopsis ya, 3 Injil yang disebut 3 Gospel itu, kitab Injil. Dan di sini dalam Matius 13 kita dijelaskan tentang the mystery of the kingdom, rahasia. Mysterion, rahasia ini bukan secret tapi misteri. Misteri itu orang luar tidak mengerti. Tapi yang di dalam bisa mengerti. Kalau orang dunia pakai istilah secret society. Tetapi di dalam kerajaan Allah disingkapkan oleh Tuhan. Untuk mengerti mystery of the kingdom ini kan kunci. Jadi kita mesti mencarinya, kan? Kita mesti mempelajarinya dan bersungguh-sungguh mencarinya. Karena kalau tidak kita tidak akan mengerti. Karena Yesus tidak bawa agama Kristen. Dia menyampaikan cuma satu, yaitu tentang the kingdom of God. Dan ada satu perumpamaan yang dikatakan ada seorang yang memiliki ladang dan menabur benih yang baik. Tapi ketika malam ada musuh. Ya, ada musuh yang menaburkan benih yang tidak baik. Dan firman Allah dijelaskan dalam perumpamaan itu tumbuh bersama. Yang satunya gandum, yang satunya alang-alang ya. Alang-alang di situ adalah mirip dengan gandum, bukan alang-alang yang kita kenal yang dibuat atap itu ya. Tetapi lalang di sini adalah yang mirip dengan itu, tetapi butir-butirnya warnanya hitam.
Ini bukan soal warna hitam atau apapun, tapi itu beracun, saudara. Ya, tetapi kalau tumbuhnya sama-sama, ada yang tanya pekerjanya, Tuan, apa Anda dicabut? Jangan, nanti gandum yang baik tercabut. Di dalam saya melayani Tuhan seringkali begitu. Ya, bapaknya baik, ibunya dominan, anak-anaknya suka ngelawan. Tapi kita melayani bersama-sama karena Tuhan akan tiba pada akhir zaman di mana memberikan kesempatan kita bertobat. Tapi kalau nggak bertobat, akan dilemparkan dalam api. Ini bukan gertak sambal, saudara ya. Sungguh-sungguh akan terjadi. Dan dijelaskan siapakah benih yang baik itu. The sons of the kingdom. Sayang dalam terjemahan King James, saya cek. New King James juga bilang children. No, itu huios. Huios itu putra. Jadilah putra-putra kerajaan itu yang menghasilkan buah dan mempermuliakan Bapakmu di sorga. Dan dijelaskan ada anak-anak si jahat dan iblis. Iblis itu si pendakwa, si penuduh, evil one, poneros. Dan saya mau beritahu bahwa sangat berbeda antara orang yang dilahirkan kembali dan tidak. Dan ini akan tumbuh bersama. Dan saudaraku, kelihatannya dari jauh seperti orang percaya. Dari jauh kelihatannya seperti hamba Tuhan. Tapi buahnya pahit. Karena itu saudara, saya percaya biarlah kita mengerti. The field is the world. Sekali lagi, saya sudah sampaikan harus engage. Tidak bisa kita punya pengaruh kalau kita tidak, yaitu ada di dunia. You are in the world but not of the world. Kiranya Tuhan memberkati kita dan saya percaya kita akan memberikan dampak yang baik. Be the sons of the kingdom. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen. Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakan. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur. Tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Warga kerajaan, ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan
kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama saudara. Kami percaya bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup kami Tuhan. Tiada seperti-Mu. Surga bumi sujud menyembah Engkau Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku
Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, Kau terlalu baik. Tidak ada yang seperti Engkau Allahku. Tidak ada seperti Engkau Tuhanku. Oh serere, setingginya langit dari bumi, demikianlah jauhnya jalan-Mu dari jalan kami, Tuhan. Show us your way, show us your way, oh Lord. Ya Baba Shanda Bade, Ore Bera Shanda ya. Kalabara Mashin, warga kerajaan, muliakan Rajamu, muliakan Rajamu. Segala kuasa dan hormat, kemuliaan dan kuasa, ya Bapa segini nama, kekayaan dan kehormatan hanya bagimu Tuhan. Tiada segini namai, umatmu menyembahmu, memuliakanmu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus Tuhan. Di dalam Engkau ada jalan kehidupan. Hadirat-Mu membawa sukacita senantiasa, bahkan nikmat senantiasa. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menyembah Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu yang ajaib. Setiap saudara yang datang hari ini, biar mendapat jawaban. To the higher ground, to the higher level. Haleluya, jalan yang lebih utama. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kalau saudara suka judul hari ini terlalu singkat. Zara. Apa tuh Zara itu? Menabur. Ataupun saudaraku penabur. Rupanya saudaraku, saya pernah sampaikan bagaimana sejak tahun 5784 ini yang akan berakhir nanti Oktober tanggal 2 kurang lebih. Maka saudaraku masih berlaku the year of open doors. Cuma jangan sampai masuk pintu yang salah. Kalau Tuhan buka pintu, iblis juga buka pintu. Jangan salah masuk pintu yang lain. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita pilih pintu yang benar. Amin. Haleluya. Yesaya pasal 55 mulai ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. My thought is higher than your thoughts. My ways is higher than your ways. Untuk apa saudara dengarkan firman Tuhan? Untuk mengerti jalan Tuhan. Untuk mengerti pikiran Tuhan. Ayat 10 malah berbicara begini. Sebab seperti apa? Hujan dan salju dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan apa? Mengairi bumi. Bumi itu kita. Amin. Mengairi bumi, membuatnya subur. Dalam kerajaan Allah ada kesuburan. Amin. Dan menumbuhkannya. Ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan apa? Benih kepada siapa? Tidak pada semua orang. Kepada Zara. Kepada penabur. Benih itu Serah. Zara. Penabur. Sower. Tapi roti juga. Untuk apa? Yang mau makan. Ada dua golongan orang di situ. The eater. Yang memakan dikasih roti. Tetapi kepada penabur diberikan benih. Saudara, roti masuk ke dalam tubuh dan hilang. Mengenyangkan memang. Itu berkat Tuhan bukan? Tetapi juga kalau benih jadi berkat buat banyak orang. Amin.
Dari benih yang ada di dalam dirinya Adam, manusia pertama. Hari ini saudaraku, di bumi ini hampir 8 miliar manusia. How powerful is the seed. Bahkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan itu semua dikasih biji. Supaya bisa lipat ganda. Ayat ke-11 berbunyi jelas. Demikianlah apa? Apa benih itu? Apa roti itu? Firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan kosong, dengan sia-sia. Tapi yang melaksanakan, karena melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil, will prosper, makmur dari apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi segala sesuatu hubungannya dengan benih. Dan ternyata perkataan itu adalah benih. Ketika iblis menuduh dan menggoda Yesus. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Dia jawab apa? Adalah tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Atau martabak saja. Pizza. Tapi dari setiap apa? Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu tadi. Kita akan belajar tentang penabur ini dalam Matius 13. Matius 13, perumpamaan tentang penabur. Dan bahkan dalam Markus 4 ayat 13 dikatakan begini. Ya, ini sinopsis kan 3. Injil sinopsis. Matius, Markus, Lukas. Itu ada semua tentang perumpamaan penabur. Markus 4 ayat 13. Kalau kamu tidak mengerti perumpamaan penabur, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan yang lain? Dalam perumpamaan penabur itu ada banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan tentang kerajaan Allah dan cara bekerjanya. Setelah perumpamaan penabur ada perumpamaan gandum dan lalang. Lalu perumpamaan tentang tema kita hari ini, yaitu tentang biji sesawi. Setelah itu ada perumpamaan tentang ragi yang sudah diterangkan bulan-bulan yang lalu. Setelah itu tentang harta yang ada di dalam tanah, tentang mutiara yang indah dan bernilai tinggi, lalu kemudian juga tentang jala. Ketika menjala dipisahkan ikan yang baik dan ikan tidak baik. Apa ikan yang baik? Ikan yang bersisi, ikan yang sehat yang bisa dimakan. Yang tidak baik, belut. Saudaraku, orang Israel tidak makan semua seafood. Itu gambaran manusia. Kepiting, pernah lihat jalannya kepiting? Pernah lihat manusia jalannya miring-miring? Saudaraku, ular dan sebagainya ya kan dipisahkan saudara. Ada pemisahan. Ya. Udang itu kotorannya ada di mana? Di kepala. Pernah ketemu orang ngaku hamba Tuhan tapi otaknya penuh kotoran. Itu munafik, muka nabi, pikiran kotor. Itu contoh yang tidak baik. Yang terakhir adalah kalau orang Farisi ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang sudah beragama. Orang-orang Israel, orang Yahudi. Yang terakhir memisahkan barang yang baik, barang lama dengan barang baru. Oke saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 13, pertama-tama saya mau tanya saudara. Mau sekedar menikmati berkat Tuhan atau jadi berkat? Kalau sekedar menikmati berkat Tuhan, you are the eater. Tapi kalau saudara mau jadi berkat, you are the sower. Perkataan adalah benih. Amin. Kita akan belajar 4 topik hari ini. Yang pertama, the mysteries of the kingdom. Rahasia dari kerajaan Allah. Tidak semua orang mengertinya. Yesus berkata hanya kepadamu diberitakan the mysteries of the kingdom. Yang kedua, the word of the kingdom. Not every word came from the mouth of God. Ada begitu banyak perkataan di dunia ini. Ada banyak pikiran, banyak rencana, banyak jalan-jalan. Pilih jalan yang utama. Haleluya. Orang dunia mengatakan, yaitu saudaraku,
Error is human. Kalau kita error, itu manusiawi. But to forgive is divine. Mengampuni itu ilahi. Baru-baru ini ada satu pesta yang sangat menarik, di mana saya jadi wali. Putri ketiga dari Bapak Pendeta David Halim Jayapura yang sudah bersama Tuhan. Maka berbesan dengan seorang anggota DPR, Ibu Indah Kurnia. Saudara tahu bagaimana mungkin saudara mengikuti berita, putra dari Ibu Indah Kurnia namanya Justin, dianiaya preman, dipukuli, ditendangi, di jalan tol dalam kota di Jakarta. Saudara, Ibu Indah Kurnia ini punya kuasa, punya otoritas, punya banyak teman. Yang paling ngeri siapa saudaraku? Bonek Surabaya. Dia ketua Persebaya, pernah jadi ketua Persebaya. Dan mereka kata, Bunda, kami habiskan mereka. Ada lagi teman-temannya semua, saudaraku, suruh balas orang ini. Tetapi satu saya teks dia. Ya, karena saya diangkat jadi wali, dulu tak panggil Cabes, calon besan. Cabes, waktunya menunjukkan kemuliaan Tuhan. My ways is higher than your ways. Saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia mengampuni mereka. Dia membebaskan orang. Dia anggota DPR, saudara sekali. Makanya saudaraku, sekali ini orang preman itu ketemu batunya, saudara. Teman-temannya berkata, kenapa kamu tidak balas? Dan teman-temannya yang bukan pengikut Kristus, mereka berkata, Bunda, kenapa kamu bisa mengampuni? Kesempatan bersaksi, karena Kristus adalah Raja Damai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu contoh highways. My ways are higher than your ways. Nah, saudaraku, tetapkan hari ini. Kita baca ayat ke-11. Yang bagian pertama ayat 1 sampai 10 itu saudara saya sering dengar. Tentang 4 golongan orang cara menanggapi firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku, saudara datang ke sini. Tapi saudara kerjanya lihat HP, chatting dengan pacarmu. Dan kamu kira kamu bisa dapat apa-apa. You got nothing. Sebab perkataan yang keluar itu nanti jatuh, yaitu di pinggir jalan. Dan akan dicuri. Firman Tuhan begitu precious, begitu berharga, akan menghidupkan, akan membuatmu subur, akan mengairi engkau, akan menumbuhkan. Ada juga yang asal-asalan. Firman Allah berkata, ada juga yang jatuh di tempat yang berduri. Oh, mereka menerimanya pertama dengan sukacita, tapi kemudian tipu daya kekayaan mencekiknya sehingga tidak berbuah. Tetapi ada juga yang mendengar, saudaraku, dan memahaminya. Itu doa saya. Saya seorang hamba Tuhan yang sudah melayani 45 tahun. 10 tahun pertama, saudaraku, saya melayani sebagai pengusaha. Lalu kemudian saya datang kemari atas perintah Tuhan. Tapi baru 2004 saya dibukakan tentang the word of the kingdom. Bicara dulu tentang the mystery of the kingdom itu. Murid-murid tanya kepada Yesus, kenapa engkau berbicara dengan perumpamaan? Dan Yesus menjawab, kepadamu dikaruniakan. Sudah dikaruniakan untuk mengetahui apa? Rahasia, kata rahasia. Rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak dikaruniakan. Sebab orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Dan akan apa? Berkelimpahan. Namun siapa tidak mempunyai, bahkan apa yang dia punya akan diambil daripadanya. Kehidupan kita tidak lebih dari pewahyuan yang kita terima dari Tuhan. Bukan pengetahuan. Pengetahuan membuat orang jadi sombong. Tapi kasih membangun. Kita harus punya selalu pewahyuan yang baru tentang siapa Allah kita, siapa diri kita, dan siapa musuh kita. Amin. The mystery, apa bedanya secret dengan mystery? Ada beda. Secret itu orang tidak boleh tahu.
Tapi misteri itu hanya diberikan kepada anggota. Diberikan kepada yang, saudaraku, murid. Yesus tidak sampaikan pada semua orang. Kepadamu kuberikan rahasia kerajaan sorga. Amin. Untuk mengetahui itu Yesus berkata, seek ye first the kingdom of God. Saudara, janji kampanye untuk memberi makan siang dan susu gratis sekarang sudah mulai ribut, saudaraku. Ya. Kapan itu ada caleg daripada jemaat kita. Pak, wah gimana Pak? Yang lain ini didropin bansos Pak. Oh ya? Saya tanya pada dia, lu mau bansos atau bansus? Bansus apa? Bantuan Yesus, amin. Siapa yang mau bansus? Tepuk tangan bagi Allah kita. Oh Pak, saya bansus saja katanya. Tapi Yesus tidak memberikan janji kosong. Sebab saudaraku, dia pernah memberi makan umatnya 40 tahun di padang belantara. Tanpa terkecuali. Hari yang ke-6 double. Hari ke-7 tidak usah. Sudah disediakan. Saudaraku, 40 tahun, 3 juta orang. Tanpa gagal. Diberikan mana. Saking hebatnya mana itu, apotek tutup. Dokter nganggur. Flu pun tidak pernah, saudaraku. Jadi kalau saudara menerima perjamuan kudus, terima itu lebih dari vitamin. Amin. Ini loh istriku tercinta, saya terkena COVID berat saudara. Dia kasih apa saudara? 10 perjamuan kudus. Terima kasih sayangku. Hari ke-8 saya keluar rumah sakit. Sebab biasanya kalau orang terkena COVID dan bisa sembuh itu 10 hari paling cepat. Loh kok diam saudaraku? His ways is higher than our ways. Kamu jangan terima semua pikiran. Jangan dengar semua rencana. Saudaraku, sebab perkataan itu adalah benih. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi pertama-tama barang siapa memiliki akan ditambahkan. 2004 saya disingkapkan tentang the kingdom of God. Loh ini sudah berkhotbah saudaraku. Sejak tahun 80 sampai tahun 2004 saudaraku. Di lapangan-lapangan, di stadion-stadion. Tetapi pengertian tentang kerajaan itu baru dibukakan 20 tahun yang lalu. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Bagi yang mereka yang baru bergabung dengan kita. Awal tahun ini tercatat cabang kita ada 425 cabang. Dengan pertolongan Tuhan kami minta tahun ini goalnya tambah 75 jadi 500. Dan tahun depan tinggal lipat kali 2 jadi 1000 gereja paling sedikit sebelum Tuhan Yesus datang. Tepuk tangan bagi dia. Katakan misteri. Mystery of the kingdom of God. Karena itu harus terus belajar. Seek ye first. Apa first itu? Yang paling penting. Kalau saya biasa bangun jam 4 pagi. Apa yang saya cari? Firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan yang tahun lalu, bukan yang kemarin. Yang baru, yang segar, yang sekarang. I'm looking for his ways. Kalau ada masalah apapun. Saya cari pikirannya Tuhan. Saya cuma tanya dalam kasus seperti ini, what would Jesus do? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Semua hidup saya berpusat pada Yesus. Dan yang kedua, saudaraku, perumpamaan yang tadi saya sebutkan antara gandum dan lalang. Seorang penabur menabur di ladangnya, menaburkan benih yang baik. Tapi ketika tidur, ketika semua pegawai tidur, datanglah musuh menaburkan benih yang tidak baik. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kemudian gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Dari jauh kelihatannya sama saudara. Sebab di situ bukan alang-alang seperti yang kita kenal yang buat atap itu, bukan. Itu darnel. Darnel itu persis seperti gandum, cuma warnanya hitam dan bulir-bulirnya warna hitam dan beracun. Tumbuh sama-sama. Cuma yang jelas, yang satu begini, yang satunya menunduk. Itu nilai light.
love, integrity, grace, humility, and truth. Lalu para pekerjanya berkata, Tuhan, bukankah benih yang baik yang Tuhan tabur? Kenapa ada alang-alang ini? Kenapa ada darnel ini? Lalu Tuhan menjawab, seorang musuh sudah melakukannya. Lalu kemudian diterangkan oleh Yesus arti perumpamaan tadi. Dia berkata yang menabur itu siapa? The Son of Man. Dia sendiri. Dan yang ditabur itu adalah the sons of the kingdom. Putra-putra kerajaan. Sekarang ini perkataan anak Tuhan dianggap enteng sekali. Pokok KTP Kristen anak Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Lihatlah dari buahnya. Amen. Bulir-bulirnya itu mengenyangkan apa meracuni orang. Seorang musuh melakukannya. Apakah kami cabut? Jangan, kata Tuhan. Sebab nanti gandum bisa tercabut. Hati-hati saudara. Tetapi pada akhir zaman, kapan akhir zaman? Sekarang. Kedatangan Tuhan Yesus, saudara tahu bahwa Israel adalah jamnya Tuhan. Israel is the clock of God. Dan kita tahu apa yang sedang terjadi di sana. Semua sudah disingkapkan. Dari mana kita tahu? Firman Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan the ways and the plan of God. Karena itu saudaraku, dulu saya pernah ada di satu jemaat yang melarang membaca kitab Wahyu. Katanya supaya tidak takut. Keliru. Justru kalau kita memahaminya kita tidak akan takut. Ya. Jangan, sebab ketika kamu mengumpulkan lalang itu bisa-bisa mencabut gandum bersamanya. Saya ingat perkataan pembina saya Bapak Pendeta Alex. Pak itu enggak benar itu Pak. Hati-hati. Tetapi istrinya kan oke, anak-anaknya baik. Kalau kamu cabut, nanti tercabut juga yang lain. Biarkan saja. Sebab firman Allah berkata, akhir zaman penuai itu, saudara perhatikan kalau saya tadi nyanyi, yaitu tentang sukacita penuaian. Kalau saudara tahu di rumah saya, ya, di kantor saya, semuanya gambar tentang satu saja, tentang panen. Amin. Saya tidak percaya kegagalan. Saya percaya keberhasilan. Sebab firman Tuhan seperti hujan dan salju yang mengairi bumi. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan kosong. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan kosong, tapi akan mengairi bumi. Hari ini juga ketika saya sampaikan the word of God sedang mengairi hati saudara yang gersang. Amin. Kemudian membuatnya subur, membuatnya sembuh, dan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, lalu yang lalang akan dibakar dalam perapian. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Tetapi yang gandum akan dikumpulkan di dalam lumbungnya Tuhan. Saya berdoa semua saudara dan seluruh keluarga saudara ada di lumbungnya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu kemudian saudaraku, ada firman Tuhan yang mengatakan lebih tinggi lagi. Saya sampaikan selesaikan ini dulu. Jadi pertama, mysteries of the kingdom. Kedua saudaraku, kita mengerti the word of the kingdom. Perkataan kerajaan, ya. Lalu kemudian ada the sons of the kingdom. Benih yang baik itu adalah the sons of the kingdom. Amen. Bukan anggota gereja Kristen, bukan. The sons of the kingdom. Putra-putra kerajaan. Saya terangkan dalam suara gembala, saya yang terjemahnya children, sebetulnya sons, putra-putra. Saudara dan saya harus bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Tapi ada satu lagi saudaraku. Bukan sun S-O-N tapi S-U-N. Matahari. Bersinar seperti matahari. Matius 13 ayat 43. Bisa ditampilkan? Ayat 43 berkata. Kemudian orang-orang apa? Yang keras. Orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, biarlah ia mendengar.
Kemudian ada perumpamaan yang lain, harta yang terpendam. Siapa harta terpendam? Itu saudara dan saya. Dia meninggalkan surga mulia dan mencari engkau dan saya. Amin. Lalu perumpamaan tentang mutiara yang sangat indah. Mutiara yang berharga. Tapi kemudian juga tentang tema kita bulan ini, yaitu tentang biji sesawi. Saudaraku, dari Markus pasal yang keempat dan juga Matius 13 diterangkan, memang biji sesawi biji yang paling kecil. Saya pakai logatnya papa saya aja. Ada orang di sini asal dari kota Mojokerto, ada nggak ya? Mojokerto, enggak ada ya Mojokerto ya? Orang Mojokerto itu kalau ngomong gini saudara, ya, kalau kecil sekali kecil, besar gede, wakeh, gitu saudaraku, very ekspresif. Memang biji sesawi itu benih yang paling kecil dari semua biji benih yang lain. Tapi apabila ketika tumbuh dia lebih besar, saya lihat tuh tanamannya, amin. Dari semua sayuran yang lain. Sayur kok jadi pohon? Sayur jadi pohon, kan aneh ya saudaraku. Bahkan dahan-dahannya jadi besar dan kuat. Dan burung-burung akan bersarang di cabang-cabangnya. Jadi pohon, jadi punya cabang. Nah, saya mau bersaksi pada saudara satu kejadian yang luar biasa. Jangan anggap enteng permulaan kecil. Barang siapa memiliki akan ditambah-tambahkan sehingga berlimpah-limpah. Tapi barang siapa tidak memiliki atau dia mengira dia memiliki akan diambil daripadanya. Sebelum kerusuhan di Ambon, saya membina gereja kita di Ambon. Dan saya berkata kepada penatua di sana, David Halim, David, waktunya kamu menanam yaitu jemaat di Jayapura. Dia sangat penurut kepada saya saudara. Tanda orang rendah hati itu mau menurut. Ya. Tapi dia bilang begini, tapi Pak, saya masih punya utang Pak. Memang dalam proses saya jual rumah untuk bayar utang saya. Ya enggak usah khotbah tentang kemakmuran, ya khotbah aja darah Yesus, saya bilang begitu. Apa modalnya? Satu jemaat. Asal Manado pindah ke Jayapura. Itu saja. Dan kemarin saudaraku, betapa sukacita saya ulang tahun ke-25 dari Rock Jayapura. Rock Jayapura saudaraku yaitu memuridkan dan membangun 10 gereja di daerah Jayawijaya. Kebanyakan ada jemaat rock yang masih pakai koteka. Di sini ada yang pakai koteka. Di sana nggak tepuk tangan, saudara, tepuk gigi. Coba latihan tepuk gigi. Ayo yang keras sedikit. Takut rompal ya. Saudaraku, dan kita dapat tanah 2,5 hektar, sebuah bukit. Saya meletakkan yaitu benih pertama. Boleh tampilkan di sini. Nah itu saudaraku. Ya, bukit beneran saudara. 2,5 hektar. Dan kita akan beli lagi yang belakang 4 hektar. 6,5 hektar. Jadi 1,5 kali lebih besar dari lembah pujian. Loh kok diam tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Dan ketika saya meletakkan batu pertama. Ketika saya duduk istri saya berbisik. Ayo nabur 100 katanya. 100 juta. Ya 100 juta mungkin buat saudara enggak banyak. Buat kita lumayan. Untuk apa saudaraku? Untuk memulai. Sebab uang adalah benih. Tuhan memberikan benih untuk siapa? Tidak untuk semua orang. Untuk penabur. Siapa mau jadi penabur? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Wong kikir gitu kok mau jadi penabur. Tamak dan kikir itu penyembahan berhala kepada Mamon, saudara. Nah kemudian kita rayakan besoknya pestanya besar-besaran, saudara ya. Coba tunjukkan beberapa gambar. Nah ini Ibu Gembala, istri Pak David Halim. Pak David Halim bisa bersama Tuhan. Dan ini putranya, saudaraku, Stephen Halim. Kemudian saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Pada waktu itu kita pesta luar biasa. Dan besoknya hari Senin saya pergi ke Batam. Karena saudara saya menggantikan pemimpin GBI, yaitu Bapak Pendeta Rubin Adi. Dan juga Pak Niko tidak bisa datang. Ini big conference. Global Mission Conference. Kok mereka pilih justru Indonesia? Bahkan Batam, saudara. Cerita ini tentang apa? Biji sesawi. Permulaan yang paling kecil. Saudara yang kasih 66 negara terlibat di sana. Tampilkan ada 66 bendera mewakili 66 negara. Cuma satu yang tidak bisa masuk dari Somalia. Dideportasi oleh Singapura. Tetapi 66 negara. Pada waktu itu Irwan berkata, Pak nanti ada surprise buat Bapak. Dia bilang gitu. Cuma saya tidak tahu surprise-nya apa. Ternyata saudaraku, dia yaitu menunjukkan seluruh keluarganya kepada kita. Saya lihat itu. Irwan ini adalah seorang mahasiswa yang saya temukan di sebuah kota kecil. Namanya Stillwater di Oklahoma. Orang Indonesia kalau mau nyekolahkan anak ya Boston, Seattle, Los Angeles, kan gitu ya. Tapi ini kota kecil. Kenapa? Dia belajar tentang konservasi. Dia suka saudaraku berburu. Dia suka melihara binatang buas. Melihara kobra. Melihara binatang-binatang liar saudaraku. Dia belajar bagaimana melestarikan hutan Indonesia. Dan ketika saya sampai di sana. Ya mungkin karena terlalu banyak kumpul dengan ya orang-orang yang penuh kuasa gelap ya. Waduh saudara. Dia manifest. Dia lompat dari satu kursi lompat ke atas kursi yang lain seperti monyet. Dan kemudian saudaraku dia menggeliat seperti ular di lantai. Ribut semua waktu itu. Padahal yang hadir cuma 20 orang. Sekali lagi jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Dan saudaraku 9 tahun kemudian baru kita bertemu kembali. Waktu dia dengar saya di Batam. Dia ini anak dari Jambi. Dia naik speedboat. Saudaraku, tidak bisa duduk. Dia berdiri 9 jam. Untuk ketemu saya, untuk apa? Minta didoakan. Ketika bapaknya bangkrut, dia harus pulang nanggung utang 5 miliar. Tahun 89-90 lah. Lalu saudaraku ketemu saya tahun 97. Dan apa yang terjadi saudaraku saya tidak pernah bayangkan. Slide berikutnya ini dia saudaraku. Ini pernyataannya. Saya memberikan buah sulung pertama kepada Pendeta Timotius Arifin. Orang yang menangkan saya tahun 88 di Amerika. Ini orangnya. Kalau pakai baju bunga-bunga saudaraku. Pokoknya warnanya tabrakan semua. Nyentrik. Setelah 36 tahun persembahan dari semua cabang saya ada berapa? Baca itu. 165 gereja yang didirikan di seluruh Asia. Termasuk Myanmar saudara ya. Dengan total saya dikasih persembahan 1 gereja 1 juta. Ya saya terima bukan uangnya saya senang. Tapi benih yang kecil itu kok jadi orang hebat ini saudaraku. Ya, ini yang menarik. Semua adik kakak saya pendeta, semua. Yang paling ujung itu pamannya, adik dari ibunya. Paman dan sepupu saya semua pendeta. Karena saya orang pertama yang bertobat di keluarga. Saya perhatikan yang ini adiknya kecil ini Erwin namanya. Gedung gerejanya lebih besar dari ini saudara. Dan kemudian gedung STT-nya 7 lantai. Kakak yang pertama yang baik kumis itu. Ya, juga saya yang menubuatkan. Saya dipakai Tuhan, saya tidak pernah tahu. Saya berdoa buat orang, semua jadi hamba Tuhan saudara. Ya, 2 adik perempuan, lalu 4 pria ini semua hamba Tuhan. Termasuk sepupu-sepupunya.
Karena seorang pertama bertobat, per Maret dia ambil waktu untuk sabat. Jadi semua janji saya selesaikan sebelum Maret, jadi saya tidak berhutang katanya. Ini salah satu highlight in my life. Di mana saudaraku, Tuhan berkata, aku buat namamu masyhur. Bukan terkenal, tapi masyhur. Masyhur karena nama Yesus. Bagaimana saya bisa sampai ke kota kecil itu? 79 ketika bertobat, saya berkata begini, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Nanti Rebu ini saya pergi ke Sabah, kota Kinabalu. Setelah itu saudaraku, nanti bulan April saya pergi ke pulau yang tidak pernah saya injak, Dobo, Kepulauan Aru dekat Papua. Bulan Juni saya ada di India, Hyderabad. Nah saudaraku, saya cuma mengikuti aliran Tuhan. Dan saya mengajak saudara, jangan cuma jadi the eater yang dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Tetapi saudaraku, menjadi penabur yang jadi berkat buat orang lain. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes! Saya masih ingat ketika ketemu Pak Roni. Ada anak kecil kurus duduk paling depan, matanya gede. Semangat kalau muji Tuhan. Lalu istri saya berkata, anak itu bisa nanti. Apa yang terjadi hari ini saudara? Kita tidak pernah tahu apa yang kita tabur jadi apa. Kita tidak pernah tahu. Waktu saya berkata pada kakaknya itu, Petrus tuh, yang pakai kumis itu. Pada waktu itu saya sedang berdoa dan saya turun dari mimbar. Dia sedang berdoa, saudaraku. Saya berkata pada dia, saya melihat kamu ada di mimbar menyampaikan firman Tuhan. Dia pikir itu orang lain saudara, sebab dia pengusaha. Waktu dia buka matanya, loh ada Pak Arifin di depan dia saudara. Saat itu dia ketakutan katanya. Hati-hati loh. Tapi kemudian jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Semua. Yang pakai baju batik merah itu adik ipar dari Pak Irwan. Karena istrinya Eni adalah adik Pak Irwan. Dia adalah wakil ketua sinode dari JKI. Semuanya jadi hamba Tuhan. Oh, what the Lord has done. Jadi benar firman Tuhan berkata, my ways is higher than your ways. Rancanganku ada di atas rancanganmu. Saya cuma berjanji Tuhan, kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Dan dia berkata pergi ke Bali. Saya bilang yes Lord. Dan saudaraku, dari persekutuan sederhana di rumah Ibu Kristi, namanya Persekutuan Pondok Daun. Yang bernubuat itu pembantunya Ibu Kristi. Tuhan pakai orang-orang sederhana. Dan hari ini Rock International Ministry diberkati oleh Tuhan. Amen. Tetapi ada yang mau ditanam. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan saya segera seperti kesaksian tadi, saya segera pindah. Karena firman Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bisa dari jarak jauh. Tidak bisa dengan remote control. Saya tinggalkan perusahaan, saya tutup, saya pindah ke sini saudaraku. Ya, modal saya cuma bawa Alkitab. Sekarang Alkitab itu bawa saya kemana-mana. Haleluya. Segala puji hanya bagi Tuhan. Lalu Irwan berkata, ketika kita makan, Om, ya saudara tahu kita nabur 100, tahu-tahu dapat 165. Untuk kemuliaannya, Om boleh pakai untuk apa aja. Yang kembali ya saya tabur buat pekerjaan Tuhan. Kita sudah lebih dari cukup. Roti yang Tuhan berikan sudah lebih dari cukup. 27 Maret ini roti dan air yang Tuhan berikan 4 tahun tanpa berhenti. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya pikir setelah pandemi selesai, nah saudaraku. Yesaya 33 yang saya sampaikan pada saudara. Orang yang hidupnya benar, maka bentengnya di atas bukit yang tinggi. Makanannya disediakan, air minumnya terjamin. Matanya akan melihat sang raja dengan semaraknya. Dan melihat negeri yang jauh itu. Saudara, apa negeri yang jauh itu? The kingdom of God. Bukan heaven ya, kingdom of heaven. Oke, hari ini ada satu tantangan buat saudara. Pastikan
Kalau mau jadi penabur, harus pertama-tama jadi the son of the kingdom. Ada yang malam hari ini belum menyerahkan hidup buat Tuhan Yesus? Saudara ingin dipakai Tuhan seperti Irwan Wijaya? Seperti kami? Dia cuma menyerahkan diri dan meninggalkan jalan-jalan yang lama. Meninggalkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Atau saudara punya pergumulan tertentu. Dan saudara minta dijamah oleh Tuhan. Siapa butuh mujizat Tuhan hari ini? Sebab mujizat Tuhan masih berlaku sampai sekarang. Siapa perlu mujizat Tuhan hari ini? Untuk keluarga saudara, untuk keluarga, untuk keuangan saudara, atau apapun. Kalau ada angkat tangan. Angkat tangan saudara, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tuhan cuma menolong orang yang minta tolong. Tuhan cuma menolong orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Biarlah orang fasik meninggalkan jalan-jalannya. Biarlah orang sombong merendahkan diri. Supaya kita mengikuti jalan dan pikiran Tuhan. Dan masuk dalam rencana Allah. Irwan Wijaya tidak pernah berpikir dia menjadi seperti sekarang ini. Bahkan dari Badan Musyawarah seluruh perguruan tinggi teologi Kristen, dia saat ini jadi PLT ketuanya. Orang yang tidak berarti, yang hidup di hutan. Saya bilang, Irwan, kalau lu gak ketemu Yesus, lu jadi Tarsan. Tetapi Yesus sanggup merubah jadi church planter. Ketika saudara mengangkat roti ini, saudara setuju dengan jalan Tuhan. Dengan pikiran Tuhan. Dengan rencana Tuhan. Dan mau menjadi penabur. Bukan cuma pemakan. Apalagi pemangsa. Angkat tinggi. Mengakui setingginya langit dari bumi. Demikian jauhnya rancanganmu dari rancanganku. Dengan kita mengangkat ini. Tuhan, aku menundukkan diri pada rencanamu dalam hidup saya. Itu saya lakukan 45 tahun yang lalu. And one more time. Look what the Lord has done. Inilah persekutuan kita. Dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Our God is real. Apa yang saudara alami tadi begitu real. Seperti yang saya alami seluruh hidup saya. Angkat sekarang cawan di tangan kanan saudara. Penghormatan, salut kepada Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Yang padanya ada terang yang tidak bisa dihampiri. Karena itu dia menghampiri kita. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Artinya setuju dengan semua rencana Tuhan. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Beritahu kiri kanan, saya Zara. Saya Zara. I'm a sower and I'm sowing. Amen. Haleluya. Dan akibatnya akan apa? Menuai. Coba semua menuai. Sukacita waktu panen. Sukacita waktu menang. Angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus ada pada kalian semua. Berkat dari Sang Raja di atas segala raja. Di dalam namanya pergilah dan berbuahlah menjadi penuai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bangun pagi besok katakan I'm Zara. Amen. God bless you.